Good. Share screen. Oke, saya akan share screen. Oke. Apakah sudah tampak di teman-teman? Belum, Pak. Oh, Sudah, belum? Pak. Baik. Tunggu sebentar ya. Belum, Pak. Wait a moment, please. Wait a moment. Oke, ini masih proses. Ya, oke. Kita terkendala dengan ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you. Good. Baik. Agenda pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu ada 4. Perkenalan, sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan materi IAD. UMI, siapa saya, kenapa saya bisa mengampu mata kuliah ini? Kita kenal dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, this is about my identity. Ini tentang identitas saya. My name is Syafruddin. Syafruddin aja. Mahfud ini nama ayah saya. Kalau saya di budaya kami, budaya Betawi, itu biasa memadukan nama kita ke nama orang tua. Ya, agar orang tua kita udah wafat tapi masih disebut namanya. Jadi kam min abin yarfa'u min ibnihi. Dalam syair Arab, berapa banyak seorang ayah terangkat derajatnya karena anaknya. Ayah saya sudah wafat, oleh karenanya saya memakai nama orang tua saya, Syafruddin Mahfud. Dan kalau di luar negeri, itu yang lebih terkenal nama ayahnya. Ya, panggilannya Mahfud ya. Gelar saya S1 saya pendidikan, SPD IMPD, Dr. HC. Saya lahir Jakarta 12 Oktober 1987. Ya. Saya kira 34 tahun yang lalu lah. Alamat saya Jalan Pangkalan Jati nomor 3, RT 311 Kalimalang, Jakarta Timur. Telepon saya 085 689 68930. Nomor yang sangat mudah untuk dihafal. Ya. Ini nomor saya beli tahun 2005. Pertama kali saya bisa beli HP itu 2005. Ya, itu HP-nya Nokia 3315 yang bisa buat ganjelan pintu ya. Nah, itu nomor ini saya sudah hilang 2 kali HP, tapi saya selalu urus. Ya. Bisa dibayangkan sama nomor aja saya setia. Bagaimana dengan pasangan hidup saya coba? Ya, lebih setia lagi saya. Email saya syafruddin@gmail.com. Nanti akan ada beberapa tugas yang memang harus kalian selesaikan via email ya. Oke, talking about my education. Bicara tentang riwayat pendidikan saya. Saya sekolah dasar di Al-Falah Klender, Jakarta Timur, tahun 93-99. Karena dulu saya sangat very naughty, saya sangat nakal sekali. Ya, kadang kita cium tangan orang tua, izin mau ke sekolah, tapi nggak nyampe ke sekolah. Ya. Kemana nyampainya? Ke dingdong. Ya. Zaman saya masih dingdong ya. Dan kamu sekarang udah poin apa istilahnya online itu ya, internet itu. Ya. Kalau saya masih dingdong zaman saya dulu. Jadi orang tua saya itu bolak-balik dipanggil. Lulus SD, orang tua saya capek ngurus saya, sehingga minta untuk saya ditaruh di pesantren aja, udah capek. Akhirnya saya ditaruh di pesantren di tempat dimakamkannya presiden yang keempat, Yai Abdurrahman Wahid, itu di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Saya 6 tahun di sana, 1 tahun itu pengabdian. Jadi saya MTS di Tebu Ireng, saya SMA di Tebu Ireng. Talking about education in instant dormitory, bicara tentang pondok pesantren Tebu Ireng ya. Kamu nggak usah merasa excited kalau ada alumni pesantren itu menguasai 2 bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Ya. Karena memang kami ini diwajibkan untuk berbahasa. I have to speak English for a month, and I have to speak Arabic for a month. La budda alayya an atakallama bil lughatil arabiyyah syahran kamilan wal lughatil injiliziyah syahran kamilan. Jadi saya menguasai 2 bahasa dengan baik ya. Jadi sebulan ngomong bahasa Arab, sebulan ngomong bahasa Inggris, sehingga 2 bahasa ini saya kuasai dengan baik. So if you want to speak English with me, okay. Kalau kamu mau ngomong bahasa dengan saya silakan. Urbama turid an taqallamul arabiyyah ma'i falyatafaddal, atau ngomong bahasa Arab juga boleh dengan saya. Wah, Pak, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Ya wes, kamu Jawa ya gak apa-apa, aku ya iso. Ya.
Karena Tebu Ireng kan ada di Jawa Timur. Jadi saya juga paham bahasa-bahasa Jawa Timur ya. Oke. Lulus dari Tebu Ireng, saya sempat mengabdi lanjut ke Lipia, ya, Fakultas Agama jurusan Sastra Arab. Di saya kenapa ngambil sastra Arab karena lulus di Tebu Ireng itu saya sempat ke Pare Kediri, saya ke Kampung Inggris. Kalau kamu pernah dengar, if you ever heard, ya Kampung Inggris Pare, saya sangat recommended sekali kalau kamu nanti libur kuliah atau libur kerja, tolong ada waktu ke Pare lah. Kalau sebulan seminggu mereka ada kelasnya kok. Ada kelas yang seminggu, ada yang 2 minggu, kamu sekalian stay di sana. Itu sangat recommended banget. Karena di Pare ini satu kecamatan itu, di Pare Kediri ya, Kampung Inggris itu satu kecamatan semuanya ngomong bahasa Inggris. Saya ketika turun dari bis, ya, itu mau ke desa Tulungrejo, itu for about 1 kilometer lah. 1 kilo lah harganya, jaraknya. Kalau kamu berjalan kan lumayan jauh ya. Tapi tukang beca udah ngomong di situ. Kamu turun, tukang beca ngomong, Mas, 5,000. 5,000. Tukang beca loh, pedicab loh. 5,000. Biasanya mangewu, Pak mangewu ini 5,000. Masya Allah. Saya pikir ini mereka gaya gitu. Ternyata memang tidak. Mereka dari grassroots sampai on top of itu bisa bahasa Inggris. Oke, ini saya masuk, saya naik beca, lumayan 1 kilo ya. Saya daftar, saya tinggal di klub itu kalau kita kayak kos-kosan lah, kosan bahasa Inggris. Saya lapar dong, saya beli gorengan. Ke depan saya beli gorengan. Saya ngomong bahasa Jawa, Mas ini pinten? Pak, ini berapa gorengan harganya? Dia jawab 500. Wih, 500 sebenarnya. Biasanya 100, ini 500 coba. Ini kan, waduh, excited banget saya bilang. Ini menjadi cambuk buat saya. Masya Allah, ternyata di sini luar biasa. Ya. Dan saya tanya, memang kami di sini bisa bahasa Inggris, Pak. Itu bukan hal yang aneh katanya. Wah, luar biasa sekali. Bahkan saya ketemu sama teman-teman dari UI, dari UGM, ketika mau dikirim exchange students, mau pertukaran pelajar itu, mereka di-drillnya di sana dulu, di Pare itu. Makanya saya rekomendasi kalau kamu ada waktu silakan ke sana. Nah, 3 bulan saya di sana, 6 bulan saya langsung ke Lipia, sastra Arab. Karena saya merasa bahasa Inggris itu kalau kita udah megang NC, vocabulary, saya rasa itu udah modal awal ya untuk passive voice, gerund itu hanya pengembangan aja. Tapi kalau bahasa Arab, semakin kita belajar, seperti kita berenang di lautan yang luas, semakin kita menyelam, semakin dalam, semakin gelap, semakin gelap. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya ini sangat memahami bahasa Arab itu dengan lebih dibandingkan dengan bahasa Inggris. Karena saya fokus ke pernah ngambil sastra Arab di situ. Sehingga kalau ada teman-teman nanti ini tolong saya minta kalau ada yang memahami ayat atau hadis semaunya sendiri, oh itu bisa kacau nanti mananya. Ya, oke. Orang kita itu kan suka gaya-gayaan pakai bahasa Arab, tapi kadang-kadang maknanya salah. Ya. Contoh, kita kan belum pernah saling kenal ya sebelumnya ya. Tapi karena kamu masuk di ASMI, nah ASMI ya, dan saya bagian dari dosen di ASMI, maka pertemuan kita ini bisa menyambung tali silaturrohim atau rahmi. Ya. Yang betul silaturrohim atau silaturrahmi. Ini kan mirip ya. Itu padahal beda arti loh. Silaturrohim itu dari kata silatun itu menyambung dalam bahasa. Orang belajar silat itu kan orang menyambung jurus. Ya, kalau masih sabuk putih, putus jurusnya. Kalau sabuknya nanti ya udah hijau, sambung. Nah, itu silat itu. Silat itu bahasa Arab, menyambung. Rahim kasih sayang, ini yang benar. Silaturrahim menyambung kasih sayang. Tapi kalau kamu ngomongnya silaturrahmi, ya, silatun menyambung, rahmi rahim ibu. Berarti ibu-ibu hamil perutnya kalian sambungkan pakai tali rafia. Ya. Wah, Pak, di daerah saya udah biasa silaturahmi. Salah kaprah. Kesalahan yang mendapat justifikasi. Yang mendapat pembenaran. Sehingga karena yang salah dibenarkan terus jadi benar. Ya. Jadi bisa kalau ada yang bilang silaturahmi salah. Silaturrahim. Ya. Dan masih banyak yang lain. Oke, saya lanjut S1 di At-Tahiriyah. Lalu saya lanjut S2 saya di At-Tahiriyah juga. Dan doktor saya di UIPM Malaysia, Universal Institute of Professional Management, program dokter Kausa. Talking about my experience of teaching, bicara tentang pengalaman mengajar saya, ya saya cukup
experience ya dalam mengajar, karena memang gen saya adalah gen mengajar. Gen pendidik dari orang tua saya, kakek saya pendidik semua. Oke, saya mulai karir dari SD loh. Saya mengajar di SD Endurance Sawit 13, bidang studi agama Islam ya. Lalu saya di SD Jati Bening Baru juga saya ngajar IPA. Pas ngajar di SD saya coba ngajar di SMP Bina Karya. Ya, alhamdulillah saya bisa ngajar bahasa Inggris di sana. Lalu SD bisa nggak sih saya ngajar di SMK? Saya juga ngajar di SMK lagi, Jakarta Raya Lubang Buaya. Saya di bahasa Inggris dan IPA. Lalu saya mengajar di Universitas Islam At-Tahiriyah, mata kuliah PAI, IAD, ya, bahasa Arab, usul fiqh. Lalu saya juga mengajar di kampus Ungu IBM Asmi, mata kuliah PAI, IAD, ya, sampai sekarang. Dan juga saya mengajar di STMT Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti yang ada di Kebun Nanas. Sekarang udah menjadi namanya ITL, Institut Transportasi dan Logistik. Ya. Baik, ini about my identity, tentang identitas saya. Ya, apakah ada pertanyaan dari sini? About myself? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut, nanti saya akan bertanya kepada kalian setelah ini selesai. Oke, next. Oke. Baik. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sistem perkuliahan. Perkuliahan di ASMI ini, kamu ambil mata kuliah IAD ini nggak serta-merta ya, tapi ada prosesnya, ada SOP-nya. Yang pertama, izin mengikuti perkuliahan mata kuliah IAD berdasarkan KRS, Kartu Rencana Studi. Jadi sebelum kalian masuk di sini, kalian sudah diberikan KRS. Ya, itu bisa ada ya, di atas nama kamu, nama, NIM, lalu mata kuliah yang diambil. Nah, sistem KRS ini ada dua cara, dua tipe. Yang pertama adalah sistem KRS yang memang sudah paket, sudah disiapkan oleh kampus masing-masing. Jadi kamu tinggal terima beres sebagai mahasiswa. Yang penting tidak melebihi 20 SKS atau sampai 24 SKS lah. Ya, jadi paling maksimal kamu satu semester itu maksimal banget itu bisa ngambil 10 maksimal. Bisa 8 atau 9 lah, karena ada beberapa yang 3 SKS kan. Nah, kalau yang kedua, biasanya itu yang menentukan mata kuliahnya mahasiswa sendiri. Jadi kampus itu membuka semua mata kuliah, dibuka semua. Lalu mahasiswa yang menentukan, saya semester 1 ini mau ngambil IAD terlalu mudah, ntar aja lah. Saya taruh di semester 8, jadi sambil ngerjain skripsi sambil ambil IAD, itu nggak masalah. Ya, akhirnya kamu ambil mata kuliah yang lain dulu, boleh, silakan. Jadi kamu yang menentukan, yang penting tidak melebihi 20 SKS. Ini kalau sistemnya itu milih sendiri ya. Di Trisakti itu sistemnya begitu. Jadi milih sendiri. Jadi semua mata kuliah dibuka, mahasiswa yang menentukan. Ya, makanya ketika di kelas itu ada udah semester 6, ada yang semester 2, ada yang semester 4, semester 1 dan seterusnya ya. Jadi itu bebas. Nah, di ASMI ini sistemnya adalah sudah paket. Jadi kalian sudah ditentukan bahwa ini kalian mata semester ini kamu ngambilnya ini, dosennya ini. Kalau di kampus-kampus yang sudah ini ya biasanya dia mata kuliahnya ini, dosennya pun kalau ada 2, ya kamu boleh milih mau ngomongin siapa. Ya, jadi diberikan, itu namanya KRS ya, Kartu Rencana Studi. Nah, ilmu alami dasar merupakan MKDU. MKDU itu apa? MKDU itu mata kuliah dasar umum. Mata kuliah dasar umum. Jadi biasanya kalau mata kuliah MKDU itu pasti banyak. Yang ini tuanya banyak ini. Ya di atas 10 tuh banyak. Ya. Nanti kalau kalian sudah naik semester lagi, ya itu namanya MKDK mata kuliahnya. Kalau MKDU ini kan semester awal, kamu kan nanti ada yang jurusan MTL, ya, transportasi laut, ada yang jurusannya ekonomi, ada yang manajemen, ada yang akuntansi, ya kumpul semua. Kalian ini MKDU seperti IAD, PAI, mata pendidikan agama Islam, atau juga misalnya PAK, atau misalnya ada dasar logika, DDR atau ilmu budaya dasar. Ya, ini sifatnya semuanya adalah MKDU, pasti banyak. Nanti kalau kamu udah semester 3, semester 4, itu namanya MKDK, mata kuliah dasar khusus. Nah, ini udah bisa lagi nih. Yang MTL dengan MTL-nya, yang manajemennya, lalu yang akuntansi, ekonomi, nah itu udah masing-masing. Ya. Nanti semester 6 itu udah khusus lagi MKK, mata kuliah keahlian.
Ya kadang-kadang kelas cuma 2 orang. Saya pernah ngajar kelas ya 3 orang pernah lah. 2 orang ya 2 orang sih. Ya 2 orang ada 3, satunya lagi nggak tahu kemana tinggal 2. Ya jadi seperti ini ya step-stepnya ya. Jadi kamu MKDU, MKDK, lalu keahlian itu kalau saya mencoba membaca ya di artikel Jepang, di Jepang itu untuk keahlian itu anak dilihat dari elementary school, dari sekolah dasar. Ketika ini anak kok ngutak-ngatik radio mulu, ngutak-ngatik kabel, ya. Maka dari dia SD, SMP, SMA sampai dia kuliah itu fokus di kabel aja, dunia perkabelan. Jadi ngutak-ngatik kabel, jadi elektronik lah gitu ya. Dia fokus itu, nggak diajarin yang lain, fokus saja dia. Oh kok ini anak ketika kecil ya sukanya otak-atik sepeda, otak-atik, jadi ke otomotif. Jadi SD, SMA, kuliah tuh otomotif terus. Ya. Oh dia kok dari kecil ini sukanya main bola, olahraga aja. Jadi mereka itu penjurusannya itu benar-benar sejak dini. Even in Indonesia, ya, di Indonesia ini kan ya kita mulai penjurusan itu kuliah aja kita satu mesti digabung ini. Kamu paling penjurusan fokus tuh di semester 5, semester 4, 5 dah, baru fokus ke penjurusan. Tapi mereka, dari mereka kecil, ini kan luar biasa. Nah ini sudah buat perbandingan aja ya. Itu namanya perbandingan pendidikan namanya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ini KRS, kartu rencana studi ini, kamu harus pastikan dulu. Kalau memang di KRS yang kamu miliki, ada nama kamu dan nama mata kuliah IAD. Kalau tidak ada mata kuliah IAD, 2 kemungkinan. Satu memang belum terinput, ya. Yang kedua, memang kamu tidak ada mata kuliah ini, nggak mengambil ini. Ya. Itu dipastikan dulu. Karena memang pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya mereka ada beberapa mahasiswa saya udah ikut kuliah, presentasi, bahkan udah ikut masukin tugas di Learning Pro. Ya. Namun unfortunately sayangnya ya ketika nanti UTS itu kan kamu punya KPU ya. KPU itu kartu peserta ujian. Lupa saya tulis ini. KPU itu kartu peserta ujian. Nah, KPU itu dasarnya KRS ini. Ya. Jadi kalau di KRS ada 8 mata kuliah, di KPU 8 mata kuliah. Nah, dia itu rupanya di KRS-nya tidak ada mata kuliah IAD. Tapi dia ikut tugas, dia ikut ini. Ketika ujian UTS, dia bertanyakan ke saya, kok nama saya nggak ada Pak di peserta ujian. Loh di KRS kamu gimana? Di KRS ternyata emang nggak ada. Ya itu kesalahan mahasiswa sendiri. Loh terus gimana Pak? Saya kan udah ngisi tugas, udah ini, ya kamu gimana? Kan dari awal saya udah bilang. Ya dipastikan dulu. Kalau memang sudah ada, ikut kelas saya, benar kamu. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah. Berarti kamu bukan bagian dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah IAD. Ya. Jadi jangan sampai menyesal belakangan. Nah, jadi itu KRS, KPU, kartu peserta ujian. Nanti dari KPU akan mendapatkan setelah kamu ujian UTS UAS ada namanya KHS, kartu hasil studi. Ya. Kartu hasil studi. Kartu studi ini berdasarkan KPU yang tadi kamu ikut 8 mata kuliah, maka di KHS 8 mata kuliah. Jadi sinkron ya. KRS 8 mata kuliah, KPU-nya juga kamu ujian UTS UAS 8 mata kuliah, KHS-nya juga 8 mata kuliah. Nah, jadi ini memang fungsinya untuk sebagai track record ya. Riwayat pendidikan kamu itu jadi terekam di data kampus di SIA, Sistem Informasi Akademik ASMI, ya, dan juga untuk mencegah adanya mahasiswa siluman. Ya. Jadi nggak pernah kuliah, tahu-tahu sudah ada. Nah ini kita cegah tuh dengan cara tadi KRS, KPU, KHS. Ya. Jadi karena udah nggak bisa sembarangan lagi. Dulu kan wah bisa simsalabim, sekarang udah nggak bisa. Jadi itu sistem perkuliahan ya. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan terkait sistem perkuliahan kita? Nggak ada ya? Oke. Next, kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Sekarang kita masuk pada sistem penilaian. Ya, sistem penilaian. Dimanapun kamu belajar, ya, dimanapun kamu kuliah, pasti yang jadi sistem penilaian 4 ini, 4 item ini, sistem penilaian. Yang pertama presensi, ada yang bilang absensi, ada yang bilang presensi juga boleh. Ya.
Saya lebih cenderung ke presensi kayaknya. Karena present itu kan hadir artinya. Kehadiran. Kalau absensi kan ketidakhadiran. Yang dinilai itu kan kehadiran kan, bukan ketidakhadiran. Jadi kalau nilai kehadiran itu namanya presensi. Kalau dinilai ketidakhadiran, absensi. Nah, saya menilai kalian kehadiran kamu. Ya presensi namanya. Ya. Tapi ini udah menjadi justifikasi ya, pembenaran di kampus bahwa itu absensi. Oke, presensi 10%, ya. Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi semuanya kalau digabung adalah 100%. Sehingga yang menentukan nilai A, B, C, D itu bukan dosen, tapi kalian sendiri sebagai mahasiswa yang menentukan itu. Kalau kamu pengen dapat nilai A, ya 4 item ini bisa kamu kerjakan semua. Wah, saya kalau A nggak usah Pak, saya kayaknya dapat nilai B aja Pak. Oh silakan. Kamu jarang masuk, ya ini kamu jadi bental. Wah Pak, saya maunya C aja Pak. Oh sudah. Kalau mau C, ya kamu nggak usah masuk, nggak usah ngerjain tugas. C nilai kamu. Ah, saya mau C Pak, saya punya D aja Pak. Udah tambah bagus, nggak usah obsesi, tugas, UTS gitu ya. Oh saya punya E aja Pak, ya udah UAS aja gitu. Misal ya. Jadi dosen itu sebagai fasilitator. Sekali lagi, dosen hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Yang menentukan nilai A, B, C adalah kalian, ya bukan saya. Saya akan melihat dari rekam jejak kalian, memang kalian fungsinya bagus, tugasnya bagus, UTS, UAS, why not? Ya saya akan memberikan nilai A sesuai dengan aturan mainnya. Ya, tapi jika memang ada kekurangan, apakah absensinya, tugasnya, UTS, UASnya, nggak bagus. Dan sekiranya nanti kamu mungkin di absensi, ya, memang hanya 10%, tapi kan menjadi syarat mutlak keaktifan kamu. Jadi saya minta kalau seandainya kamu berhalangan hadir, ya tolong kabari saya. Pak mohon izin, nama saya Muhammad Ali Nuriman misalnya, ya NPM saya atau NIM saya sekian, saya berhadir karena itu, ya. Jadi saya bisa tahu bahwa oh ini akan hadir, oh ini hadir. Saya pun begitu ketika saya berhalangan hadir, saya harus mengabari dua pihak ke atas, atasan saya itu Kaprodi saya informasikan Pak, maaf saya hari ini berhalangan hadir, kayak kemarin saya sedang berada di luar. Ya, terus saya juga mengabari kalian. Jadi saya ke atas mau ke bawah, ya. Makanya bagusnya di kelas IAD ini ada ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Dari teman-teman ini sekalipun ditanya bertemu via Zoom, tolong ditunjuk satu orang untuk jadi ketua kelas dan nanti saya koordinasi dengan ketua kelasnya saja. Jadi kalau kamu nggak masuk, tinggal kasih kabar ke ketua kelas, ntar the leader of class, ya, dia akan memberikan informasi kepada saya, Pak, selama ini yang hadir. Baik. Jadi saya menerima informasi dari satu orang saja. Ya, itu terkait presensi ya. Jadi baik kamu atau saya yang berhalangan ya tetap saya akan memberikan informasi. Sebetulnya kalau kamu sudah ada ketua kelasnya saya lebih enak. Lanjut untuk tugas. Tugas ini 20%, ya. Tugas 20% terbagi menjadi dua. Ada tugas yang sifatnya individu, ada tugas yang sifatnya adalah kelompok. Ya, kelompok ini. Yang tugas individu, kita individu dulu, nilai 10%. Ya. Tugas individu ini nanti at the last meeting, saat pertemuan terakhir, saya akan minta kepada kalian untuk dibuatkan tentang materi kesimpulan apa. Ya, jadi saya minta konklusi dari materi yang akan nanti dibahas ya. Jadi saya akan berikan ada 14 materi nanti di sini. Kamu pilih satu. Nah, nanti materi itu kamu rangkum, kamu kirimkan via email ke saya. Ya, tapi nanti itu di last meeting ya. Tugas individu semuanya di last meeting semua. Di pertemuan terakhir ya, di last meeting. Oke. Lalu untuk yang tugas selanjutnya adalah upload ya, mengupload ya. Tugas ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok. Nanti saya minta setiap pertemuan kita ada yang namanya presentasi ya. Ini harusnya satu kelompok itu 2 orang ini. Harusnya satu kelompok 2 orang. Ya. Tapi karena memang ini teman-teman juga ya sedang sibuk ya. Teman-teman sibuk, teman-teman ini jadi tetap satu kelompok 1 orang aja ya.
Jadi tugas individu sama satu orang sama ini saya minta. Ya, jadi nanti kalian yang bertugas untuk presentasi, ya, saya minta untuk hari Sabtu depan sudah dipersiapkan materinya. Kalian tinggal presentasi saja nanti, ya. Dan nanti tugasnya itu yang bertugas untuk presentasi tolong dipersiapkan juga segala sesuatunya ya. Untuk link Zoom-nya dan segala macamnya ya. Nanti kalau memang kamu ya pakai yang berbayar, alhamdulillah, tapi kalau tidak pakai yang 40 menit juga nggak apa-apa lah. Nah, 40 menit nanti nyambung lagi nggak masalah buat saya, no problem. Atau nanti juga nanti akan saya siapkan link Zoom-nya. Jadi kamu tinggal ini, karena saya juga punya link Zoom yang berbayar ya. Jadi kalau kamu menyiapkan sendiri ya nggak apa-apa, malah lebih senang. Dan untuk tugas ini, presensi ini, saya minta nanti yang bertugas itu, ya, saya minta tolong yang bertugas untuk presentasi, kamu membuatkan dua ya, Microsoft dokumen Word-nya dengan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu untuk dipresentasikan, ya. Lalu yang Word-nya itu untuk kamu share kepada teman-teman kamu, ya, teman-teman kamu semua untuk dibaca. Jadi kita belajar membuat satu karya ilmiah, ya, di mana karya ilmiah kamu itu harus bertanggungjawabkan. Dan kan zamannya sekarang udah zaman online, jadi kamu cukup ini aja, cukup gak usah di print, cukup di share ke teman-teman Word-nya. Nah nanti Word-nya itu sama teman-teman kamu, ya, di-upload ke Learning Pro. Jadi nanti tugas itu, ya, tugas presentasi yang Word itu setiap mahasiswa harus mengupload, karena itu nanti menjadi presensi kamu, menjadi daftar hadir kamu di Learning Pro. Learning Pro ini karena ini mesin, ya, karena ini mesin, ya, ini sistem, yang mau nggak mau kamu harus upload tugas. Nah, upload tugasnya adalah upload tugas dari yang bertugas presentasi. Ya, jadi nanti saya cek gitu ya. Kalau kamu hadir tapi nggak pernah upload di Learning Pro, ya hitungannya kamu nggak hadir. Ya, kamu nggak hadir hitungannya. Nah itulah kalau kita kena sistem ya. Makanya kalau saya minta dibantu, Learning Pro juga punya data, saya juga punya data. Jadi kalau emang ada yang berhalangan, ya apa? Jadi saya minta tolong, ini nanti yang bertugas untuk presentasi, siapkan ya. Saya minta siapkan untuk 2 poin ya. PowerPoint-nya untuk presentasi via Zoom meeting, dan yang kedua Word-nya itu di-share ke grup. Tujuannya apa? Agar nanti teman-teman yang lain ya kalau ingin mengupload di Learning Pro bisa pakai tugas kamu. Pak, saya nggak mau pakai Learning Pro tugas ini, saya mau bikin sendiri. Oh silakan, mau bikin sendiri silakan. Ya, yang pasti nanti di Learning Pro itu dari 1 sampai 12 ini sama semua nih, tugasnya sama semua. Buat saya nggak masalah. Nantinya berbeda di akhir. Di akhir yang berbeda. Di akhir saya minta kamu nanti yang ambil nomor 1 silakan, 2, 3, 4 silakan. Oke, sampai sini paham nggak kira-kira tugas yang saya berikan ini? Ada pertanyaan nggak kira-kira tentang sistem penilaian? Itu ada pertanyaan Pak. Oh iya, silakan. Saya mau tanya untuk pembagian kelompoknya itu berapa orang? 2 orang, 3 orang? Kita kan 10 orang nih kalau nggak salah ya. Jadi bisa dibagi 3 orang seperti begitu. Dan terus untuk judulnya apa udah ada apa belum Pak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kelompok ini kan karena memang kita ya hanya 11 orang ya. 11 orang saya lihat di Learning Pro 11. Jadi saya rasa ya satu kelompok 1 orang ya. Ini jadi individu plus kelompok ya. Jadi saya menawarkan saja begini. 1 orang 1 tugas, 1 judul udah saya persiapkan kok. Ini kan nanti masuk materi yang keempat ya. Ini materi yang keempat. Nah, ini yang udah saya siapkan semua. Ya, tapi kita belum masuk ke situ ya. Kita masih masuk di sini sistem penilaian saya. Oke. Jadi saya minta 1 orang 1 judul atau ya dengan 1 kali penampilan, atau 1 kelompok itu 2 orang dengan 2 kali presentasi. Nah, saya serahkan kepada kalian ini ya. Jadi kan ini ada kurang lebih 12 ya. 14 lah. Ini 14. Oke, dipotong tes UAS jadi 12. Oke, misalnya ya kita mulai di nomor 2 ya.
besok alam diri manusia. Ya. Misalnya di satu judul ini satu mahasiswa, ya berarti kamu hanya satu kali presentasi kalau satu orang satu judul. Tapi kalau kamu ingin satu kelompok itu 2 orang jumlahnya, ya sudah berarti kamu nanti akan 2 kali presentasi. Nah, saya serahkan kepada kalian, kepada Flur ingin seperti apa. Ya, kalau satu orang satu judul ya silakan diatur. Maka saya minta belajar manajemen perilaku organisasi. Nanti kamu akan dapat mata kuliahnya juga dari sekarang nih, ya. Kamu berhak memimpin, siap memimpin dan siap dipimpin. Ya, oleh karenanya biar lebih mudah nanti tolong disiapkan juga ketua kelasnya, sekretarisnya, bendaharanya kalau memang dibuat ada sesuatu yang perlu dikeluarkan misalnya kayak kelas kemarin itu sampai dia patungan beli link Zoom meeting dia ya. Jadi link Zoom meetingnya dia patungan satu orang nggak banyak 10.000 kok. 1000 dikali 10 kan ada 100.000 ya beli Zoom meeting yang seminggu yang sebulan itu cuma berapa mereka. Ya artinya nanti tolong diatur lah. Jadi ini baiknya bagaimana? Apakah satu orang satu judul atau ya ini satu kelompok terdiri dari 2 orang itu satu judul. Jadi 2 kali presentasi atau 1 kali presentasi. Saya serahkan kepada kalian. Ya. Nanti bahasnya mungkin next time ya. Oke. Ini tugas jelas ya? Jelas tugas ya? Ada lagi mungkin? Mohon izin Pak, Ya, silakan. saya ingin bertanya. Kebetulan kan saya adalah mahasiswa baru, yaitu dari 3, dan saya belum paham banget untuk Learning Pro. Di Learning Pro sendiri, apabila kayak kemarin kan Bapak ngasih tugas, ada deadline-nya. Tapi itu bukan semata-mata bukan tugas sih sebenarnya, kayak perkenalan lah istilahnya. Exactly. Nah di situ saya tetap harus upload agar tanggalnya itu berubah. Kalau saya upload kan artinya udah selesai gitu, tugas selesai. Kalau saya nggak upload sampai saat ini kan tugas nggak selesai, dan artinya itu kan mengacu pada presensi saya nantinya kan. Boleh tolong dijelaskan Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, di Learning Pro itu ada tugas memang berbatas waktu. Dan saya selalu memajukan waktu itu jadi 1 minggu. Misalnya kemarin kan, ya kemarin adalah tanggal 12 ya. Maka saya majukan waktu itu sampai tanggal 19. Yang tugas tanggal 19 saya majukan sampai tanggal 26. Ya, itu udah selalu saya setting begitu. Tapi nggak tahu kenapa, ya. Ini terkadang ketika saya sudah setting itu, besok berubah lagi. Hanya berlaku 1 hari. Jadi tanggal 12, saya upload 19, itu berlaku 1 hari. Jadi kalau kamu uploadnya hari Senin, udah nggak bisa. Kamu terhitung tidak selesai, dan terhitungnya kamu absen. Ya, pertemuan itu kamu absen. Padahal saya yang absen. Ya. Saya juga nggak tahu ini. Saya udah berkali-kali bilang kepada operator, Pak Hadi, ya, namanya Pak Hadi operator kita. Ini saya selalu memberikan waktu buat mahasiswa saya itu 1 minggu. Karena batasnya itu sampai ketemu dengan pertemuan yang akan datang. Jadi tanggal 19 sekarang, ya sampai tanggal 26. Gitu. Tapi nggak tahu di Learning Pro itu selalu 1 hari. Terus gimana Pak? Kalau kita nggak upload, berarti kita nggak selesai. Baik, karena ini mesin ya. Nah, nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Saya menawarkan kepada teman-teman sekalian untuk mengirim tugasnya via email saya. Ya, kalau email saya kan bebas 24 jam gitu. Ya, jadi nanti kamu kalau seandainya memang di Learning Pro itu saya udah semingguin berubah lagi jadi 1 hari lagi. Ya kalau kamu bisa mengerjakan dalam 1 hari silakan. Tapi kalau memang tidak, kamu ada kesibukan ya sudah nggak apa-apa. Tapi nanti kirim ke email saya. Lalu kabarin saya, Pak. Saya atas nama Eka Putri Tajeli, saya sudah mengupload tugas via email ke Bapak. Oh sudah. Jadi ntar laporan di Learning Pro-nya, sekalipun kamu absen bisa saya klik. Karena saya klik kamu hadir. Ya. Jadi ya kita bisa mencari solusi lah, win-win solution. Ya. Ini memang Learning Pro itu masalah di situ dari dulu itu. Terutama UTS UAS ya. Nah, ini nanti kita naik ke UTS. UTS UAS ini saya minta tolong juga sama kamu. Saya biasanya kalau UTS itu UAS saya akan memberikan soalnya itu lebih cepat 1 hari. Ya. Tujuan saya apa? Agar kamu ini ya ketika nanti mengupload UTS UAS pas hari H itu server suka hang gitu.
Karena kan diakses semua mahasiswa, semua mata kuliah. Jika diakses, kadang servernya nggak kuat, kadang hang. Lah terus kamu nggak bisa download soal. Nah, kamu nggak bisa download soal, ya gimana mau ngerjain? Nah sekali bisa download, waktunya udah habis. Nah uploadnya gimana? Dan direkam UTS itu kamu nggak ada. Nah ini kan kasihan, banyak ini kejadian kemarin ya. Ya kita masih dalam tahap penyempurnaan ya. Namanya buatan manusia kan masih ada. Makanya saya selalu menjadikan alternatif email sebagai alternatif saya. Nanti juga soal UTS, UAS, kirim via email, atau juga nanti kamu kalau udah, misalnya kamu udah upload kok nggak bisa-bisa, udah upload ke Learning Pro juga, upload ke email juga. Jadi punya backupan dua. Ya, jadi Kak Putri memang Learning Pro ini kita juga sedang tahap proses, kita juga sedang berbenah. Learning Pro ini baru kita fokuskan itu pada ya sejak ada corona inilah, yang 2019 terakhir. Sekarang kita pakai Learning Pro dan memang masih dalam tahap penyempurnaan ya. Jadi harap maklum. Jadi konsepnya seperti itu saja Eka Putri. Jadi kirimnya ke email saya. Cukup? Jelas Pak. Eka Putri? Baik, Jelas, terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Oke, any else? Ada yang lain? Tidak ada? Bapak, maaf mau Ya. tanya. Oke. Itu kalau misalkan buat tugasnya berarti per minggunya presentasi itu satu-satu atau semuanya? Ya satu-satu. Oh, satu-satu. Ya, Buat jadwalnya tuh dibikinin sama Bapak atau kita bersedia buat siapa yang duluan gitu Pak atau gimana? Jadwal saya ingin menyerahkan kepada kalian. Ini demokrasi ya. Saya nggak mau menggunakan hak veto seperti Rusia yang menyerang Ukraina. Itu langsung ngambilnya enggak. Jadi saya nanti kan saya share kepada kalian ini kan. Ya Putri Anissa ya, saya share kepada kalian. Silakan nanti kalian yang mengatur sendiri. Belajarlah untuk demokrasi. Demokrasi untuk membuat ini siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Oh saya judul ini. Nah nanti juga ketika presentasi ya nggak urut nggak apa-apa. Ini misalnya ya. Ini saya kasih contoh. Misalnya Putri Anissa di metode ilmiah nih. Ya, lalu Eka Putri Tajeli di perkembangan dalam pikiran manusia. Oh tiba-tiba besok Eka Putri berhalangan hadir. Maka yang siap siapa? Oh 34 ini belum siap. Yang siap nomor 5 metode ilmiah. Ya, silakan duluan nggak apa-apa. Intinya jangan sampai kosong, itu saja kalau saya minta. Jangan sampai kosong. Ya. Dan nanti juga saya akan selalu upload ya tentang PowerPoint dari saya. Jadi kalau mau kembangkan juga nggak apa-apa. Ya. Baik, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Next, any else? Ada yang lain? Tidak ada ya? Oke, itu tadi baru absensi dan tugas. Sekarang UTS. Ya. UTS ini ujian tengah semester. Ya. Ini nilai 30%. Lalu diambil dari pelajaran ini. Poin nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Dan alhamdulillah saya kalau bikin soal itu nggak pernah sulit. Semua soal saya itu mudah. Yang sulit hanya jawabannya saja. Jadi soalnya mudah, yang sulit jawabannya. Karena selalu saya buatkan. Jawabannya yang nggak saya buatkan. Just kidding. Biasanya saya gini, kalau ujian itu, di dunia pendidikan tinggi, ada 2 tipe ujian. Yang pertama open book, yang kedua closed book. Saya biasanya UTS itu saya bikin closed book, lalu UAS open book. Karena kan nanti kita bisa ketemu ya, kalau tatap muka itu offline kan kita bisa ketemu. Tapi karena sekarang online ya sudahlah, namanya juga online. Jadi saya open book aja sistemnya ya. Baik UTS open book, UAS open book. Tapi open book di sini adalah membuka catatan dari buku harian kamu sendiri, catatan buku wajib referensi IAD kamu sendiri, jangan buku teman yang kamu lihat. Dan saya minta tolong, ini kalau UTS, ini informasi buat kalian juga, buat jaga-jaga, tolong luangkan waktu. Jangan sampai ini UTS sudah disepakati nih, misalnya tanggal 23 April, misalnya. Kamu udah tahu 3 April itu adalah UTS. Tolong itu kamu lingkarin, kamu tandain. Ya. Karena kalau kamu tidak ikut UTS tepat pada waktunya, kamu yang ribet. Kalau saya memberikan soal, buat saya mudah. Tapi kan ketika saya memberikan soal, saya terikat aturan. Kalau kamu tidak ikut UTS pada hari yang ditentukan, maka langkah kamu yang pertama adalah kamu menghubungi BAA. Kamu berhalangan ikut pada tanggal 23 April UTS. Jadi BAA kamu akan diberikan arahan
surat pengantar ke kaprodi kamu masing-masing. Ya, setelah kaprodi, ya, kamu akan dikasih surat, ya, yang menandakan di sini adalah nama, misalnya Eka Putri Tajli, ya berhalangan karena ini, mata kuliah ini. Nah, lalu setelah dikasih surat itu, barulah kamu bisa minta soal ke saya selaku dosen pengampu. Jadi ini stepnya ini panjang ini. Untuk mengurus itu butuh waktu, butuh hari. Ya, jadi kamu harus luangin 1 hari untuk hadir ke kampus, ke BAA, dari BAA ke Kaprodi, ke dosen. Iya kalau BA-nya ada. Iya kalau Kaprodinya ada. Iya kalau dosennya. Nah, itu kan nanti PR lagi. Maka saya minta khusus UTS UAS, saya minta tolong ya, luangin waktu deh. Ya kalau udah banyak kasus mahasiswa yang memang ya bermasalah di sistem UTS. Oh Pak, maaf Pak, UTS kemarin saya keluar kota Pak. Saya nggak bisa Pak begini. Gitu ya, ini akhirnya ya, tadi SOP-nya begitu. Ya, silakan kamu urus ke sini. Kalau udah baru hubungin saya. Saya baru ngasih soal. Kalau saya langsung ngasih soal, wah saya terkena peringatan dari atasan, ya. Karena kita nggak bisa begitu Pak. Kita lagi membangun sistem, ya sudah. Dan ini udah aturan main. Ya saya mohon izin dan mohon maaf. Jadi seperti itu sistemnya ya. Maka saya minta untuk UTS maupun UAS, tolong benar-benar diluangkan waktunya. Sehingga kamu nanti benar-benar bisa fokus ya. Baik. Jadi ini UTS UAS kita open book ya duanya ya. Open book. Nanti untuk ujiannya apakah akan saya pantau di Zoom secara masing-masing atau masing-masing saja ya, nanti kita melihat sikon ya. Karena memang saya juga di samping sebagai dosen, saya juga berprofesi sebagai cowok panggilan. Cowok panggilan dalam tanda kutip ya. Saya sebagai cowok panggilan itu biasanya saya diundang ceramah. Ya, jadi saya kemarin habis mengisi ceramah di Kaltim, Penajam tapi masih jauh, saya di Samarindanya. Ya, saya 3 hari di sana. Lalu saya juga kemarin disuruh lanjut ke Kalimantan Selatan. Saya di Kalimantan Selatan saya 2 hari. Ya, perjalanan capek juga itu. Kemarin juga saya di Bogor. Nah, ini makanya kalau mungkin nanti satu saat saya berhalangan ya harap maklum lah ya. Karena memang saya sebagai cowok panggilan juga ini ya. Baik, saya rasa cukup ya. Penilaian cukup ya. Oke, kita masuk materi yang keempat ya. Kita masuk materi yang keempat yaitu tentang materi IAD. Oke. Ini adalah materi kita. Oke. Silakan dilihat dulu. Saya ada telepon masuk ini sebentar ya. Silakan diperhatikan dulu. Mohon izin sebentar. Iya. Ya, ini tugas-tugasnya ya. Ini ada pengertian IAD, penggunaannya, perkembangan alam pikiran manusia, perbedaan kajian IAD dan IPA serta keunggulannya, mitos, bergerak kepuasan pikiran manusia, metode ilmiah, alam semesta tata surya, UTS, bumi, kehidupan bumi, ekologi, peran IPA dalam kehidupan, dampak teknologi dari IPA bagi kehidupan, usaha nasional iptek di masa yang akan datang, kita UAS. Lalu untuk buku sumbernya ini, modul ilmu alamiah dasar, saya punya modul sendiri. Ya. Yang kedua ilmu alamiah dasar Mas Kuri Yasin, ilmu alamiah dasar ilmu Surya Hadi Purnama, hanya satu bumi, perawatan dan peliharaan planet kecil, kisah penemu dari masa ke masa, Egon Larsen, sejarah perkembangan pengetahuan, Teman Santoso, nah ini buku sumbernya. Kalau kamu ada buku sumber lain, yang bisa kamu ini silakan ya. Yang berhubungan dengan ini enggak masalah. Ya. Oke, lalu ini pendahuluan. Oke. Tujuan mempelajari mata kuliah IAD adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar ilmu alamiah dalam rangka meningkatkan proses berpikir dan mempertajam daya nalar untuk diaplikasikan dalam kehidupan pribadi masyarakat.
maupun di perusahaan yang sesuai dengan mesin kondisi. Ilmu alamiah disebut juga ilmu pengetahuan alam, ilmu kalam natural science. Dan ilmu alamiah merupakan ilmu pengetahuan yang mengaji dan mengkaji gejala dalam alam semesta. Termasuk ketika terjadi tsunami itu biasanya diawali dengan gempa. Kenapa begitu? Karena ketika pangea itu dia bergeser ke atas, pangea itu adalah dasar bumi ya, bergeser ke atas, ini mendorong air untuk ke atas. Bingung itu di Banten kemarin, kok nggak ada gempa, tahu-tahu ada tsunami. Yang mendorong air itu siapa? Ini pengetahuan terbatas. Ilmu alam dasar disebut juga basic natural science. Tahun 1972 disebut general science. Sifatnya hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip dasar yang esensial saja dari ilmu alam yang begitu luas. Manusia diberi nalar, diberi akal yang disebut dengan curiosity. Rasa ingin tahu manusia mengenai benda-benda di sekitarnya maupun tentang dirinya sendiri merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Manusia itu selalu ingin lebih baik loh. Ya, dulu kita tinggalnya bukan di rumah, kita tinggal di gunung-gunung, kita nomaden berpindah-pindah tempat. Ya. Lalu seiring jalannya waktu, ya kita jadi bisa membangun rumah sekarang. Dulu HP itu barang mahal ya. HP itu dulu gede bentuknya kayak sepatu. Ya. Kalau ini bisa buat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, maka HP yang tadinya gede semakin kecil. Nah, itu manusia. Karena manusia punya curiosity, rasa ingin tahu yang selalu ingin berubah. Ya. Sama dengan hewan. Hewan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun hanya sebatas untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Menurut Asimov, ya, hewan itu disebut ideal curiosity. Ya, rasa ingin tahu yang tetap. Dari dulu lebah bikin rumah ya begitu. Ya bikin bulat, itu buat madu ya itu rumahnya. Nggak ada tuh lebah bisa bikin rumah begitu lalu ada liftnya, nggak mungkin itu ya. Dengan manusia kan selalu berkembang. Asimov mengatakan ini curiosity not ideal. Rasa ingin tahu yang tidak tetap akan tapi selalu ingin berkembang itulah manusia. Baik, ini adalah ini tentang teman kita materi AD sudah cukup ya. Saya ini mohon izin, memang repot kalau lagi di saya ya. Ini tiba-tiba ada teman yang ingin ya konsultasi tentang agama Islam kepada saya. Jadi saya ini harus membagi waktu. Oke, selanjutnya buat kalian saya minta untuk tugas ini tolong sekarang juga dengan teman-teman ini diatur ya. Diatur bagaimana baiknya, dibikin siapa yang menjelaskan ini, siapa yang ini itu silakan diatur. Saya tinggal dulu sebentar ya. Ini tinggal kamu nanti menentukan siapa-siapanya. Ya. Nanti setelah itu saya akan kembali. Saya harap setelah saya kembali ini sudah ada semua nama-namanya. Pak, nanti untuk materi yang nomor 2 ya, berarti nomor 2. Bagaimana manusia ini siapa? Yang ketiga ini siapa? Yang keempat siapa? Yang kelima siapa? Dan seterusnya. Ya, silakan saya kasih waktu untuk ini 15 menit ya, 15 menit. Silakan. Ya, halo friend, gimana? Bagiannya gimana? Ayo. Di voting sistemnya aja dulu kali ya. Ya voting dulu. Gimana kalau kita sendiri-sendiri aja? Soalnya kalau online agak susah ya. Kelompok gitu. Gimana yang lain? Kalau sendiri? Setuju. Sendiri aja kayaknya. Voting. Jadi kan kita nggak banyak PR juga ya buat ke depannya. Kalau sendiri ya udah selesai gitu. Iya, betul. Nah, untuk yang pertama nih, yang perkembangan alam pikiran manusia nih, siapa yang mau nih? Minum dulu. Minum makan ya. Tandak makan. Opanya mau duluan? Kalau saya mau di nomor 3. Saya mau nomor 4 aja ya. Mitos dan ketidakpuasan pikiran manusia. Saya nomor 8 deh, kehidupan bumi. Saya nomor 10 deh ya. Peranan IPA dalam kehidupan.
Oke. Ya, Nomor 2. duluan ya. Siapa yang nomor 2? Nah, Saya nomor 7. ya udah saya nomor 8 ya. Kehidupan bumi. Udah tadi. Kehidupan bumi sama saya. Siapa? Siapa yang ambil? Kehidupan bumi udah tadi. Iya, Kehidupan udah sama bumi Ibu saya. Putri Anissa Utami. Ya, Bu Putri. Iya Bu Nova. Oh. Ya. Berkat itu nomor berapa? Berkat. Nomor berapa berkat? 7. Nomor 7. Bumi ya? Oh. Bumi tempat tinggal kita saat ini. Ayo dipilih. Kayaknya milihnya pada di bawah nih. Gak mau duluan. Tapi kan random ya. Kalau Iya, misalnya nggak bisa siap saat ini, kapan aja. Iya. Guys, kayaknya Biar harus ada siapa yang nyatet deh. Maksudnya untuk yang Pertama perkembangan alam siapa? siapa gitu. Maksudnya jadi biar kita nggak bingung tunjuk-tunjukkan gitu. Bener-bener. Tadi yang perkembangan alam siapa ya? Perkembangan alam belum ada. Nomor 2 belum ada. ya. Ini belum ada. Terus untuk yang ketiga siapa tuh? Eka. Perbedaan Mbak Eka ya. Iya. Aduh, pusing ya. Perbedaan Baru ya. Nomor 6 ya. Nomor 6 alam semesta dan kata surya. Yang keempat udah ada yang pilih belum? Mitos dan ketidakpuasan belum ya? Leni nggak sih? Iya Leni. Leni ya. Yang keempat Leni. Yang kelima metode ilmiah udah ada yang milih belum? Nomor 6 udah ya, saya ya. Oh, siapa tuh? Erlinda Erlinda 6. Erlinda nomor 5 belum ada ya? Belum. Karena mau ke tata surya tuh. Boleh. Nomor 7 Bumi tadi udah ada belum? Ya. Udah. Berkat ya. Siapa? Berkat ya. Iya, Ya, betul. 8 itu Putri, Anissa. 9 udah ada belum? Saya. Udah deh kayaknya. Ekologi. Saya. Muhammad Aldi ya. Ya, betul. Oke, 10 peranan IPA Nova. 11 udah ada belum? Dampak teknologi dari IPA bagi kehidupan. Kayaknya belum ada deh. Belum ada, masih kosong ya. 12 masih kosong. Berarti yang masih kosong itu nomor 2, 5, 11, 12 ya. Ada yang belum milih? Ada, gua belum. Bentar ya. Ya. Yustan Oh, belum iya. ya? Iya, belum. Ayo dipilih. Kayaknya Messi Ustaz itu cocoknya yang nomor 4 deh. Tidak puasan pikiran manusia. Aduh, nomor berapa aja yang kosong? Nomor 2. Terus 11 Yang sama belum 12 ya? yang kosong itu nomor 2, 5, 11, 12. 5 masih kosong nih metode ilmiah. Kita cuma 9 orang ya. 11. Ya udah deh, gue nomor 2 aja nggak apa-apa. Nomor 2. Yustan nomor 2 Perkembangan ya. alam pikiran. Ya. Kayaknya lebih gampang gitu kan. Milihnya kok ragu-ragu ya. Siapa itu Iya. nomor 2? Kan nggak ada. Lebih gampang kayaknya. Perkembangan alam pikiran manusia. Oke, masih ada yang belum milih? Nomor 2 itu harus yang pertama lagi ya? Yang masih kosong nomor 5, 11, 12 nih, 3 judul lagi nih. Udah semua ya kita ya? Sudah milih Atau berapa masih? orang tuh? Yang udah milih itu sebentar. 8 ya? Kan? Iya, benar 3 lagi. 8. Ini Muhammad 11 Ilham orang Umam udah udah masuk hadir belum nih. sih? Udah pada hadir semua emang 11 ya? Bentar. Berarti 2 orang lain belum masuk. Apa nggak Iya, masuk? Iya, Umam belum milih nih ya, Ilham Umam ya. Belum. Yuk, Ilham Umam. pilihannya 5, Siapa 11, lu? 12 nih.
Yang belum. Kita cuma 10 orang. Enggak, kita di sini 9. 10 kan sama Bapak Bun sih. Iya, 9 doang. Gimana? Berarti 2 ada yang nggak masuk. Ya mungkin bapaknya nanti yang Berarti yang nggak masuk pilihannya kosong ya? bapak Mau nggak mau. itu. Berarti bapak. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Ayo, siapa yang mau jadi ketua kelas? Berkat. Berkat ya? Boleh deh. Bendahara siapa bendahara? Kita ada duit kah? Duit masuk? Beli Zoom Bendahara berarti. Bunda Nova deh. Ih, jangan. Enak aja. Ini aja. Eka aja, Eka. Gimana, Kak? Yang lain gimana? Saya Boleh setuju. lah. Setuju. Siapa bendahara? Eka. Eka, kalau Eka gimana nih? Setuju? Boleh. Sekretaris itu yang nanya ya. Oh, jangan dong. Mbak Nova. Dong. Iya, sekretaris Bunda Nova aja tulisannya bagus. Ya udah. Kelas kecil udah ada parlemennya aja nih. Ibu Putri gimana, Ibu Putri sekretaris? Saya jadi anggota aja. Aduh. Sekretaris siapa yo? Sekretaris. Bunda Nova. Enggak, apaan sih lu, Put? Udah sih teh, lu teh kelamaan. Erlinda mau? Leni? Jangan dong. Bu Nova aja. Jangan, aku Iya, sibuk. dibilang Bu Nova. Ayo vote terbanyak. Apa yang jatuh di setuju Bu Nova? Saya. Saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Udah ya, Bu Nova. Saya setuju. Ya, saya setuju. Dan Bu Nova yang paling cantik. Saya sibuk. Ayo diambil sepedanya. Berarti ini untuk majunya sesuai kesiapan aja ya? Iya, sesuai kesiapan. Sesuai kesiapan artinya. Saya minggu depan belum siap ya. Saya Bagaimana terakhir aja ya. Belum juga dibuat, udah belum siap aja. Guys, mau tanya dong, kebanyakan kalian kerja atau gimana? Kerja, Kak. Kerja. Iya, semua. kerja. Makanya aku. Makanya bikin pusing. Namanya kelas karyawan. Iya, ya kali gitu ya. Terus apa sih namanya? Ini kebanyakan mahasiswa baru atau gimana ya? Atau ada yang lanjutan? baru. Ya, kalau Baru saya semuanya. lanjutan. Kalau kita Yang lanjutan siapa aja? Saya baru. saya lanjutan. Oh, Yustan. Terus siapa lagi? Saya Oh, Muhammad Aldi sama Berkat ya, lanjutan. Bu, Ya. bukan daerah ya? Nggak ada. Ya udah izin. Udah bayar. Oke. Ayo, jadi mau bahas apa lagi nih? Jadi Ini Sekarang belum sih- ya? Belum kelar ya? Yang pokok bahasan. Tinggal 3 judul lagi sih, yang nomor 5, 11 sama 12 tuh. Sama 5, 11, peserta yang nggak 12. masuk itu berapa orang? Umam udah belum? Umam. Tadi kayaknya Umam tuh Umam belum ya? ya, Mam ya? Umam kayaknya belum ya, Mam? Muhammad itu belum kan? Ya, Muhammad Ilham Umam belum kan ya? Hamam Aldi Nuriman. Lagi mikir dia. Berat. Enggak, dia saya aja yang pilihin. Dia nomor 11. Umam oke nggak, Mam? Nomor 11, Mam. Ya udah. Oke dia, oke. Umam 11 ya, oke ya, fix ya, Umam ya. Ya udah, jadi yang judul nomor 2 itu Yustan, nomor 3 itu Eka, judul nomor 4 Leni, 5 masih kosong, 6 Erlinda, 7 Berkat, 8 Putri Anissa Utami, judul nomor 9 Aldi, judul nomor 10 itu saya, 11 Umam, 12 itu masih kosong ya. Jadi 5 sama 12 itu masih kosong. Si metode ilmiah sama usaha manusia melalui iptek di masa yang akan datang itu masih kosong. Jadi udah fix ya. By the way, kita tahu nggak ya teman-teman kita siapa aja?
Jadi bisa kita masukin atau kita kontak dia. Nah, itu aku nggak tahu tuh ya. Itu udah masuk semua ya Enggak nanti tulis di Zoom? nanti tulis di grup Kayaknya aja. belum deh. Kalau di grup tuh udah masuk semua belum sih ya? Ini kan Nanti kita tanyakan ke bapaknya daftar namanya sama nomor teleponnya. Soalnya di sini nggak ada sih kemarin. Ya, di grup sih Oh, baru 9 benar-benar. orang ya. Baru 9 9 orang. orang Iya. sih. Iya. di grup tuh ada Nova, Ilham, Yustan ya, Linda yang mana Linda? Linda kayaknya nggak ada ya? Linda Waru tuh. Iya, Linda Waruwu. Boleh Itu tuh ada di nggak? Itu ada sih. Oh iya Oh, Mbak ini, Erlinda iya, ada, ya, ya, Erlinda ada, ya. Oh ya, Ini saya loh, oh ya, guys. Putri. Yang mau Iya. kata Surya. Iya Cinta. Mm-mm. Ya udah, Ya. bapaknya lah. Berarti yang ada di grup ini yang udah hadir di Zoom sekarang ya? Ya kayaknya udah hadir semua kalau di grup. Iya sih. Udah sesuai sama yang di Zoom. Kalau untuk presentasinya nanti saling support aja ya. Kalau ada yang pertanyaan boleh dijawab sama yang lain. Saran sih. Iya betul, boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah bertanya. Ya, kalau bisa nggak ada yang nanya ya. Ngerti aja udah. Biar cepet. Aduh, pusing Iya, ini. boleh. Pusing ya. Pusing mulu kayaknya. Banyak banget tugasnya. Yustan, ya ampun. Kamu lanjutan Ini, cuma berapa semester? Kita yang masih perjalanan masih panjang nih, 8 semester nih. Bang Yustan, SKS yang diakuin berapa sisanya? Sisa Berapa? SKS yang diakuin di IBM Asmi berapa sisanya? Berapa ya? Pas penyetaran tuh. Ternyata ada total seluruhannya SKS-nya Yang harus ditumpu di IBM. 20 SKS. Oh, 20. Atau total? Masa? Oh. Iya. Total SKS-nya. Oh, kok gue banyak banget ya? Lo berapa? Harus 79. Yustan dari mana? 79 kalau kita bagi 20 ya 4 semester lagi. Dari reguler. Itu lo dari reguler atau? Dari lanjutan. Lanjut. Muhammad Aldi dari mana? Oh, yang itu. Dari penyerahan WJ. itu KRS ya. Iya, pas penyetarannya itu tuh. Bisa kok pengajuan Mas kalau memang mata kuliah sebelumnya ada yang. Pengajuan. Bener. Pengajuan lagi kalau memang. Iya, sebelumnya saya juga ada pengajuan sih, udah ketemu sama Kaprodi juga. Cuma baru titik temunya itu sampai di situ gitu kan. Sedangkan Kaprodi juga bilang untuk aturan sekarang tuh lanjutan ke S1 minimal 2 tahun gitu. Contohnya Mas udah pelajarannya. Itu sih 64 ya. 64 itu. Alah. Itu jurusannya apa? Apa? Manajemen transportasi laut juga. Transportasi. Oh, berarti sama. Guys, di sini rata-rata tanya dong ngambil jurusan apa? Eka transportasi laut. Oh, Eka transportasi laut. Yang lain? Sama. Leni, Erlinda? Sama manajemen transportasi laut. Sama itu transportasi laut juga. Banyak ya. Berkat? Ya sama. Mbak Nova apa? Transportasi. Aku ini manajemen pemasaran digital. Sama kayak Putri Anissa. Kalau Aldi? Transportasi laut. Umam? Transportasi laut. Umam lagi ya? di kapal. Hampir semua ya? Iya, karena ada Rata alumni di pelayaran ya. Oke. Berkat dari mana? Saya alumni Maritim Nusantara Cilacap. Oh, Cilacap.
Erlinda? Sama dengan berkat. Semangat. Itu berarti kita buatnya PPT sama Word ya? Iya Iya, benar. iya. PowerPoint sama Word. Jadi Ada minimal nggak ya? Iya, itu belum dikasih tahu tuh ya. Minimal slide-nya berapa? Tergantung kita lah ya. Nggak mungkin kita kasih yang 20, 15. jadi Sampai malam juga nggak kelar. Bisa 5 slide aja udah kan cukup. Iya, betul. ya udah 5 slide lah ya. Iya, simple, jelas itu aja. Nggak usah banyak-banyak, yang pusing tahu. Namanya juga kelas karyawan. Kalau bisa yang simple. Yang simple aja. Kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit? Iya, itu tahu sih berkat ya. Berkat banget ya. Jadi tuh tadi kalau misalkan nih minggu besok nih misalkan aku yang presentasi gitu, berarti aku nyiapin PowerPoint sama yang Word kan. Terus Ya, untuk Word. yang Word-nya Iya. itu nanti di-share di grup gitu. Nanti tiap masing-masingnya di-uploadin ke Learning Pro-nya masing-masing gitu ya. Betul. Betul. Iya, Iya, benar. betul. Tapi Ya. tunggu bapaknya keluarin jadwal dulu. Dikumpulinnya paling lambat tanggal berapa baru bisa kita upload gitu. Berarti misalkan nih aku peranan IPA dalam kehidupan berarti sama dong ya, maksudnya isiannya punya aku semuanya gitu ya, kayak Putri Anissa, Erlinda, Leni sama ya. Iya sama. Iya, oke. Mungkin Sip, perlu sip. diganti nama atau gimana? Maksudnya ganti nama gimana tuh? Ya kan Word-nya kan sama semua nih isinya gitu kan. Ganti nama atau tidak gitu. Iya, pasti dong ganti nama. Iya. Kalau enggak bapaknya nggak tahu ntar yang ngumpul siapa. Linda kalau misalnya Linda Nama filenya semua. aja ya. Iya, di nama filenya aja. Tapi Kita memang isinya semua dari sama. Sama ya. Tapi memang kita tiap kalau misalkan kita ngirim tugas upload di Learning Pro juga kan kita kasih nama. Terus nih mata kuliah kan ya sama tugas keberapanya kan ya? Iya, benar. Ya. Oke. Yuk, ada lagi? Ada yang Ini mau ya dibahas? masih yang nomor 5 sama 12 ya? Iya. Ngambang. Iya, 5 sama 12. Udah habis kan mahasiswa juga. Iya. Bapaknya kali. Mas Afrudin aja kali ya, 5 sama 12 ya. Ropel. Oke. Tapi bapaknya balik lagi nggak sih? Tadi sih bilangnya 15 menitan ya. Guys, yang kelas perpajakan siapa nanti ini? Ada yang ikut nggak? Habis Eka. kelas ini. Oh, Eka. Ada lagi? Kalau Nggak ada ya? laut Kayaknya kita harusnya nggak ada. bareng dong. Harusnya sama ya. Harusnya ya. KRS-nya ya. Kalau yang dari layar itu rata-rata udah belajar perpajakan sebelumnya. Ya sih. Tapi udah ada tugas aja ya. Nggak apa-apa ya, kita nggak ikut Ikut kemana? mata kuliah perpajakan. Kayaknya nggak apa-apa. Belum. Kalian pada tinggal di mana nih? Yustan di mana Yustan? Kenapa? Tinggal di mana tinggalnya? Oh, saya tinggalnya di Priuk. Oh, di Priuk, deket ya. Eka di mana, Kak? Di ITC Cempaka, Mas. Oh, deket banget. Leni di mana? Barat, Jakarta Selatan. Di mana, Len? Nggak kedengeran? Di Barat, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Lumayan ya. Erlinda di mana? Kelapa Gading, Kak. Kelapa Gading, deket. Berkat di mana?
Priok. Priok, dekat ya. Putri Anissa Utami, Jadi Bekasi, Mbak. Bekasi atau Bojong ya? Aldi di mana Aldi? Lender. Klender. Aku di Bekasi. Umam di mana Umam? Priuk. Priok. Oke. Biar tahu aja sih ya. Iya. Nanti kapan-kapan bisa ngopi bareng ya. Ayo. Iya, iya betul. Kalau udah tatap muka ya. Tapi kita Yang di diskusi ya. Putih tadi siapa yang tinggal yang di Cepaka Putih siapa? Leni ya? Ayo. ITC yang di ITC. Oh, Eka. ITC, iya. Eka. Iya, Yang mana? Eka. Yang ini. Bentar ya. Yang mana orangnya sih? Halo. Sebentar. Ayo. Yo Eka, mana mukanya? Mana? Pengen kenal lebih dekat ya. Keluar. Pergerakan cepet ya. Enggak, soalnya gua sering ke situ. Oh, Kak mau mampir katanya Kak Yuslan, Kak. Kak Putri. Ya. Oh, ya. Oh iya, ini. Sepaham. Ya, nanti kita kalau udah tatap muka kita Uh-uh. bisa kumpul ya, maksudnya kayak ya ngobrol, makan bareng atau ngopi gitu ya. Iya, boleh. Tapi ya tetap jaga jarak ya. Enggak apa-apa. Bisa. Wih, guys, udah pada booster belum? Belum. Udah. Ada kemungkinan kuliah tatap muka nggak sih? Kayaknya sih ada Ah, ya. ini kayaknya. Umam. Gimana? Saran kita sih baiknya Zoom aja. Kenapa? Online aja lo udah. Harusnya nggak usah aja ya. Pengennya sih, Umam nih. pengennya online ya. Iya. Nggak ada Soalnya yang mata kuliahnya juga full. Iya, Oh. betul. Gue sih lebih enakan online ya. Oh, bener. Betul. Cukup di rumah saja. Umam, lu bahas nomor 11 ya. Oh ya. Ini sama ini ya. Oke. Wajib ya. Oke. Ini udah 15 menit belum? Kayaknya Udah Zoom-nya mau berbayar ya? Iya, kayaknya berbayar Bapak. Enak sih ya kalau berbayar. Kalau Bapak-bapak yang lain 40 menit. Tapi ada plus minus sih. Jadi kan 30 menit dia ngasih materi, terus selebihnya kita ngerjain tugasnya atau kita kongko atau apapun itu. Juga sih. Ada aku lewat di situ. Ada aku lewat abang di sini. Apa itu? Pisau. Apaan? Bang, ada aku di sini. Ini mah keluarga kan? Ini keluarga atau kampus? Iya, keluarga. Masih keluarga. Ada orang tua. Ini ada orang Keluarga besar IBM Asmi.
Makanya kemana ya? Masa kita mau live aja? Soalnya Iya. jam 11.30 kita ada kuliah lagi. 11.30 kan ya? Ya benar. Iya. Ya, betul, setengah 12. Kayaknya bapaknya udah tidur kali ya. Saya juga mau. Kalau di jam segini kan sih. Enggak, tadi kan katanya ada gitu. Teman. Kan ada teman ya. Lupa Takut kalau ada lupa ya. Takut ada lupa aja ya. Oh, bener. Ini tadi kan ada apa sih sumber itunya ya? Sumber materi ya? Pasti lupa nih. Itu kita harus ikutin sumber dari situnya atau kita boleh nyari sendiri? Boleh diikutin, boleh enggak, boleh dikembangin juga. Tapi kan bapaknya setiap minggu juga ngasih materinya dari dia kan, tadi dia bilang. Iya. Jadi ya boleh per poinnya bapaknya kita kembangkan. Atau mau plek-plek punya bapaknya terus kita yang jelasin. So easy. Ya teman-teman, kalau ada yang punya loker di share-share ya. Ya. Ya, boleh. Loker apa nih? Masih banyak yang mau mundur ke loker apa aja lah, yang loker-loker. Ancang-ancang ada yang resign gitu ya. Ya karena kebanyakan tugas ya. Enggak juga sih. Emang Berkat kerja di mana Berkat sekarang? Di Dumpul bebas lagi. Di kantor. Iya. Terus mau resign gitu? Berkat? Enggak, soalnya ada teman-teman di sini yang butuh kerja. Kalau ada dari teman-teman semua, setidaknya membantu gitu loh. Oh iya. Oke. Aku mau dong, kerjanya gimana itu? Kenapa Bu Putri? Loker kan pekerjaan. Iya Bu Putri. Ya, kalau loker. Kerjanya kayak gimana emang? Belum ada. Ya maksudnya kalau ada loker dari teman-teman semua di share. Aduh kamu semangat banget ya Bu Putri. Kalau ya. Nova kerja di mana? Aku kerja di Sunter, sebelah ITC Cempaka Mas. Oh. Di perusahaan apa? Otomotif. Di HM. Kalau kamu di mana? Aku di Tebet. Pelayaran. Oh, di pelayaran ya. Wing ya? Iya. Boleh dong di-share kalau ada info. Oh, crewing. Ya, nanti aku share ya. Broker juga nggak apa-apa deh. Iya. Leni kerja di mana, Len? Di mana? Di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Erlinda di mana, Er? Kan nanya siapa ya tadi? Bukan sama Erlinda ya? Yang jawab saya dong. Oh, tadi yang jawab Erlinda. Aku tadi nanya sama Leni. Leni di mana, Len? Belum kerja. Belum kerja. Oh, belum. Kalau Erlinda di mana? Oh, lagi nyari-nyari. Oke. Di Kelapa Gading, Kak. Oh, Kelapa Gading. Ya. Oh, Tapi lagi kebanyakan nyari-nyari lagi nih. Oh, Itu kakak yang Kak Eka, kalau ada loker Kak, di tempat kakak di perusahaan pelayaran kan? Iya. Nggak lupa di info Kak. Ya, nanti di info ya kalau ada. Iya. Semangat ya. Iya, pasti Kak. Semangat. Tempatnya Kak Eka kayaknya banyak peminatnya ya. Iya.
Di tempatnya Bu Putri Anissa gimana? Kok kamu ketawa sih? Cara aja. Cara aja. Masa sih? Kurang banyak acara. Aldi di mana? Aldi di mana Aldi? Halo. Ya. Saya masih ini apa? Jadi pengusaha. Kemungkinan juga mau nyari sih. Oh, luar biasa ya pengusaha ya. Enak pengusaha tahu daripada karyawan. Ya. Iya, benar. Sendiri. Nggak terikat ya. Iya betul. Waktunya Nanti bisa belajar marketing ya sama Nova. Aduh, ini. Ini aja baru semester awal. Gak apa-apa. Boleh Bu, nanti kita sharing-sharing aja ya. Iya, siap. Siap. Ini kayaknya udah 1 jam lebih deh. Iya tahu. Iya, bapaknya kemana ya? Mungkin ada Dia yang boleh jam 11 lewat. Iya. 11. Ketua kelas hubungi dosennya. Iya. Ayo berkat. Ketua kelas bereaksi. Ya, sedang saya WA ini. Calling aja, Mas. Tapi dia lagi ngobrol kan sama itu lagi. Merah banget. Oh, bapaknya checklist 1 nih WA-nya. Mama dah. Waduh. Takutnya HP-nya malah ditinggal di itu juga kan. Mungkin sih. Kristen kerja di mana? Saya kerja di Kelapa Gading juga sih. Oh, Sabtu masuk ya? Iya, Sabtu masuk. Bos besar itu. Lembur nih. Kenapa? Kenapa? Lemburnya kenceng nih. Iya, kencang itu. Rata-rata pada di Bener tuh kata Putri. Kenapa, Kak? Bener kata kamu, lemburnya kencang. Dompet tebal nih dompetnya. Umam kerja di mana, Umam? Kerja bakti. Siap, Umam. Berkat kayaknya kamu tetanggaan sama Ilham deh. Sama Umam. Muhammad ada 2 orang ini. Tetangga gimana nih? Iya, Ilham Umam di Periuk juga. Kayaknya kamu tetanggaan deh. Periuknya mana, Bang? Kebun bawang. Tuh, sama. Oh, bisa ngopi bareng tuh. Ngerjain tugas bareng tuh. Kalau yang satu kosnya Pak Yustani. Kebun bawang berapa, Oh iya. Bang? Ya, itu senior saya. Oh iya. Mohon izin, Pak Yustan. Izin senior. Iya. AMC lulusan tahun berapa, Bang? Nah, kita MN lulusan tahun 2018. MN. Saverius ya? Masa period? Bukan. Kenal sama orangnya? Saverius? Iya, itu senior saya juga. Oh, seniormu ya? Iya. Sering ketemu ya? Orangnya gimana menurut Masnya? Orangnya siapa nih? Mas Saveriusnya. Oh, dia. Wah. Ya, biasa aja sih. Dia jago main. Ada yang janggal. Enggak tahu juga juga sih. Tahu. Eka Putri juga tahu Saverius. Enggak, saya enggak tahu. Terus tahu.
Kak Eka Bercanda. perusahaannya di mana Kak Eka? Di Tebet. Saya kira kenal. Di Tebet. Iya, Nama jauh kan. perusahaannya apa? Iya. Multi Kreasi. Multi Kreasi. Udah berasa di interview gua. Sorry. Biasanya Bercanda. interview juga. Tingkat penasarannya tinggi banget ini soalnya. Nova kemana Nova? Nyari bapaknya. Ini ya, Guys, bapaknya nggak aktif nih. guys, sorry. Baru muncul. Nih, No problem. ngurusin bocah. Apa-apa. Oh, di sini rata-rata udah berkeluarga semua ya. Aku udah. Yang lain gimana? Yang udah berkeluarga siapa aja? Aku, siapa lagi? Eka udah tuh. Belum. Ih, parah. Orang Eka masih muda ya, Kak ya. Amin. Bu Putri udah belum? Tadi kayaknya nggak ada nih. Anaknya udah berapa, Mbak? Aku baru 1. Oh. Umur 6 tahun. Berarti yang baru berkeluarga aku doang di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Sharing ya, Mbak. Kenapa? Sharing ya. Sharing apa ya tuh? Ya, Testimoni. kehidupan berkeluarga. Pengalaman keluarganya ya benar. Sharing tiap malamnya atau gimana? Aduh. Kagak. Cara ngurusin anak, ngasih makan suami kan gitu kan. Iya. Itu masih seiring berjalan kok pasti bisa. Iya, iya. Nikah di usia Iya, berapa, Mbak? betul. Stres Kenapa? nggak, Mbak? Nikah di Apa? Aku nikah di usia 23, sekarang usianya 29, jalan 23 nikahnya. Tapi baby face ya, Mbak. Ah, masa sih? Seriously? To be honest. Erlinda, next. Kenapa saya? Next ya. Erlinda umur berapa Erlinda? 25. Oh, masih muda. Terus Leni berapa Len? Satu aku absen ya. 21. Oh, masih muda ya. Muda banget. Berkat berapa berkat? Baru 26. 26. Eka? 24. Eka 24. Yustan? 27. Aku absen nih satu nih, 27. Putri. Putri. Putri mana nih Putri nih? Kayaknya dia nggak ada nih. Soalnya Putri. off kamera sama off mute nih. Aldi berapa Aldi? 22, Mbak. Aldi 22, aku 29. Umam? 17, Mbak. Bohong. 17 apa ya sisanya atau gimana nih? Umur 1 tahun udah masuk SD itu. Itu sisanya kali R. Yuk kita mau ngobrol apa lagi nih? Biar lebih mengenal ya, saling mengenal. Ini teman-teman semua belum gabung grup yang Guys, bentar ya guys, tinggal bentar ya. Boleh. Apa berkat? ini kemarin ada yang buat grup khusus yang angkatan 2022 itu ya. Ada yang ikut nggak? Sing endi? Ngendi Mas? Apa kemungkinan yang buat ini anak baru semua kali? Ini si Leni ada kayaknya. Leni Evria. Leni masukin dong. Si Eka ada. Eka ada? Putri Anis. Ya ada. Di FE angkatan 2021-22 judul ininya.
Umam ada nggak Umam? Nggak ada kayaknya Kak. Masukin Kak. Nggak ada. Putri Anissa ada kayaknya. Lama nggak ya? Gue lapar ini. Adminnya siapa Bang? Lagi. Adminnya si Leni sama Wanda sama Julia. Leni, masukin Leni, Umam. Aja yang belum join. Siapa aja yang belum join? Umam. Aku. Yang udah join Eka, Putri, Berkat. Yang lainnya belum. Oh. Ini Yustan belum. Belum. Yang aku sebutin itu yang udah gabung. Oh, banyak yang belum. Sebenarnya kalau grup masing-masing mata kuliah nggak enak kalau share sesuatu ada dosennya. Oh, benar-benar. Udah jam 10.44, gimana ya caranya kita? Apa live aja jam 11? Kayaknya nggak aktif sih bapaknya. Mungkin karena sedang konsultasi itu. Di Japri aja ya. Iya, benar. Apa kita live aja ya? Saya telepon dulu ya. Soalnya kan Kayaknya bisa deh. bakal- Soalnya ntar nanti kita WA aja di grup kalau kita ada kuliah lagi. Kan ini Iya, gitu aja ya. Nantilah tunggu jam 11 Ya, dari jam 15. 9. Iya, 15 menit lagi. Heeh. Jadwalnya dari jam 9 sampai 11.30 atau 11 aja sih? Jam 11 harusnya sih. Cuman Iya, ya. 2 SKS kan. Iya, benar. Bapaknya Kalau nggak kita angkat nih. tinggalin, terus nggak sopan. Tunggu jam 11 aja. Ya, jam 9 sampai jam 2 jam sih, Kak. Sampai 2 jam ya? 11. Iya, berarti ya udah kita tunggu sampai jam 11 aja. Oke. Moga-moga bapaknya muncul ya kan. Iya, amin. Amin. Leni asalnya mana? Apa? Leni asalnya mana? Asal Jakarta. Oh. Oh dia. Di sini ada orang Sunda. Kayaknya nggak ada. Berkat asli. Kalau Erlinda? Orang Sumatera, Kak. Nias. Sumatera Utara. Halo, salam kenal. Salam kenal, Kak. Kakak di mana? Aku Batam. Batam. Enak dong di Batam. Tinggal nyebrang dan nyampe Singapura ya kan. Tapi dia lagi COVID, jadi nggak bisa nyebrang. Oh gitu ya. Berarti sebelum COVID berarti tiap hari ke sana ya, Kak? Kan nggak sultan juga ya. Nggak juga ya. Oke dah. Kalau kita PowerPoint-nya kan buat sendiri ya. Terus kita masuk ke Zoom. Artinya kita nggak bisa perbayar dong juga. Yang 30 menit itu nggak sih? Kata bapaknya sih tadi kan kalau memang mau dari bapaknya aja sih karena dia dia pada lebih dari ini bayar kan dia. Yang VIP kan ya. Mending dari bapak aja sih menurut saya daripada kita kan bentar 40 menit udah mati. Ya, boleh. Mohon dibantu gitu ya. Itu ketua kelas bereaksi nanti. Kelas lagi ayo. Berkat reaksi.
Nanti kita sampaikan ke Bapaknya. Berkat nama WA-nya apa ya? Eka. Tadi. Tadi. Oh, Berkat. Nama WA-nya. Oh, Manajemen. Yang adminnya grup ilmiah alamiah dasar. Oh iya, ini ya. FE angkatan 2021. Pasar uang dan modal. Dikasih tugas aja ya. Iya, cuy. Semongko. Ini juga Bang juga sama nih. Derita kelas karyawan. Matkul Iya. yang Mariadi juga. Pak Uyung juga nggak sih? Udah. Kelas karyawan kuliah cuma 2 hari tugasnya. Tugasnya Seminggu. Iya benar. Tugasnya 7 juga. Sesuai dengan mata pelajarannya ada 7. Jadi setiap pertemuan harus ada tugas. Oh, benar. Kalau kita dulu mah nggak selalu. Yang kalau Pak Haryadi itu ngajarnya kan sekali 2 ya. Pak Haryadi. Itu dia juga ngasih tugasnya lumayan banyak sih. Lumayan. Tapi Banyak ada banget semua, malahan. tapi ada semua di materinya dia. Iya benar, ada semua. Di sini ada yang masuk mata kuliah, ambil mata kuliah poesi bisnis, Pak. Apa? Mata kuliah proyeksi bisnis. Nggak ada, Eka. Berkat apa sih transportasi laut kan juga? Tata laksana pelayaran. Enggak, maksudnya program di sini. lanjutan. Iya, transportasi laut. Tapi ada ngambil itu ya Berkat? Teknik proyeksi bisnis ya. Oh, jadi tuh Cilaut untuk kelas karyawan hari Jumat dan Sabtu tuh nggak semuanya sama gitu ya? Enggak, tergantung mata kuliah seperti yang disampaikan Pak Syafrudi tadi. Iya sih, benar. Soalnya terkait penyetaraan mata kuliah di kampus sebelumnya. Kamu berapa sih? Kalau aku 64 SKS ya, yang sudah diajuin. Ada 21 mata kuliah yang belum dilanjutan S1. Kamu berapa? 2 tahun juga? Kemungkinan sih. Banyak maunya sih setahun. Tapi nggak bisa iya. kan? Bisa. Kalau kita berapa, Kak? Sama. Yang dianggap 4. yang 70. dianggap 62. 75. Oh, Kakak Lebih banyak. 75 SKS. Oh. Bang penyetarannya segitu ya dari kampus sebelumnya ya? Iya. Jadi tinggal 70 lagi. Oh, 70 lagi berarti kan, itu? Kita 70 lagi. Banyak kan ya? Saya 79. Iya, banyak banget itu. Iya cuy, tahu kayak gitu, ya udahlah. Masih sempat kok Kak, 2 tahun itu sama skripsi selesai kalau memang ngambil nanti di semester selanjutnya lebih 20 SKS. Gitulah. Berarti ini semester pertama Mbak di IBM? Iya. Tapi pernah nggak sih ada yang kayak gimana ya, kayak
nggak lulus SKS tersebut terus ngulang lagi gitu? Ada nggak sih? Paling itu ya karena memang dia nggak ngikutin dari awal Perbaikan. sampai akhir. Tapi kalau apa mungkin dapat D ya bisa perbaikan kali ya. Bisa sih harusnya ya. Erlinda baru juga? Baru. Oh. Erlinda berapa SKS-nya? Awalnya sih mereka kirim 67, tapi kan saya lihat di apa? Iya, Mas Berkat, makasih ya. Aku Ya, oke. pernah pelajarin, jadi Oke. penyeterannya 64 SKS sama skripsi. Ya, baik. Ini terima kasih. Saya sudah dibantu dengan Mas Berkat ya. Oke, saya terima kasih sekali dan saya mohon maaf karena saya tinggal tadi 11 menit, nggak taunya malah nyambung terus. Oke, saya ingin menyapa dulu kan teman-teman. Saya belum kenalin dengan kalian. Sini ada Mas Berkat Noverius Bulolo. Ya. Mas Berkat asli mana? Iya betul Pak. Asli mana Mas Berkat? Aslinya orang Sumatera Pak, lebih suku di ini ya. Baik, terima kasih. Lalu Yustanmen asli mana Mas Yustanmen? Iya Pak, saya dari Sumatera Utara juga, dari Nias. Baik, selamat bergabung ya di ASMI ya. Ya, Eka Putri terima kasih, Fajri. Gimana Eka? Ya Pak, saya dari Batam Pak. Dari Batam. Batam Pak. Oh, baik. Terima kasih. Nova Yanti. Gimana Nova? Hadir Pak, aku dari Jakarta aslinya. Oh, Nova lahir bulan November ya? Ya, benar. Kenapa Pak? Nova lahir bulan November bukan? Iya, betul Pak. Berarti benar ya? Betul. Kalau Desi Desember. Oke, Leni, Ya. asli mana Leni? Leni? Halo? Wah, Leni. Ya. Ya, asli Sumatera Barat. Iya, dari mana Leni asli? Sumatera Barat. Kata. Oh, baik. Terima kasih. Oke. Lalu Muhammad Aldi Nuriman. Kelahiran Jakarta. Ya, terima kasih Leni. Kang Aldi Nuriman asli? Asli mana? Kakak. Ya Pak, saya asli Kuningan Jawa Barat. Oh, baik. Oke, Kuningan terima Jawa kasih. Barat Pak. Oke, next Erlinda Waruwu. Miss Erlinda Waruwu. Waduh. Belum di unmute.